Halo, selamat pagi. Ini pemeran utamanya ya di film ya yang diceritain sama. Halo. Morning show. Halo. Hai. Hai Charles. Ini saya senang sekali nih kalau begini ceritanya. Untung ada Mas Charles ya. Mau tukeran? Enggak. Ini untuk ladies, kalau di sini untuk gentleman. Oke. Nah, ini kita tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Charles dan Mbak Ita terkait dengan filmnya juga, novelnya juga, dan di sini ada Acha sebagai Asa. Iya. Ini boleh cerita dulu nggak sih Acha terkait dengan gimana sih awalnya kamu akhirnya terpilih menjadi Asa ini seperti apa? Karena kalau dibilang kalau Mas Charles bilang ini beda antara Mbak Ita, Mas Charles ya Mas Charles. Wah, Iya. Jadi waktu itu kebetulan Charles sendiri baru bekerja sama aku pertama kali di film ini dan diajak makan gitu kan. Terus sama tim dari Magma juga ada eksekutif produsernya Bu Linda dan kita santai obrolannya gitu bahwa akan ada sebuah film yang ceritanya inspiring banget, terinspirasi dari true story dari kisah nyata yang dialami oleh Bu Yurike atau Bu Yoke yang sekarang masih dalam keadaan semangat menghadapi mengidap HIV gitu. Jadi tapi karakter aku sendiri, karakter Asa ini fiktif. Jadi ada anaknya Bu Yurike laki-laki umur 7 tahun. Tapi aku di sini ceritanya biar lebih paralel mungkin ya Charles. Jadi akhirnya nge-build skripnya lebih menarik bahwa dia mau bikin woman are the center of the film gitu. Jadi benar-benar kan jarang ya film Indonesia yang Tough woman. Iya. Tough woman. Jadi jarang film Indonesia yang mengangkat cerita bahwa leadingnya itu actress dua-duanya gitu. Aku sangat tertarik gitu ya dengan ceritanya yang karakternya belum pernah aku mainkan. Terus mainnya sama Marsha Timothy juga gitu karena jarang kesempatan, palingan aku dipasangin sama siapa pasangan yang cowok-cowok lainnya gitu. Cuma akhirnya cerita ini berakhir dengan paralel gitu. Charles sendiri sebenarnya belum selesai buat skripnya secara penuh gitu. Jadi masih ada Jadi dialog. banyak ini dong, improvisasi gitu-gitu. Ada dialog-dialog yang juga Charles sudah buat, tapi ternyata kita pemain ada masukan-masukan gitu. Sampai akhirnya di set semuanya pas terlalu banyak masukan yang akhirnya dia bilang, oh oke nih, ini bisa jadi sesuatu yang baru dan formulanya lebih matang gitu. Akhirnya Charles bilang, oke, gue ngarang dialognya sendiri, nanti gue kasih sama kalian pas di lokasi ya biar fresh kayak gitu. Jadi fresh from the oven ya. Jadi readingnya saat itu Berapa juga? lama jadinya? Atau butuh waktu? Readingnya itu kita ketemu ada 7 kali ya. Cuma kalau untuk secara kita di set, kita udah tahu kira-kira movementnya, terus habis itu body language-nya, personality-nya udah tahu, karakter background-nya. Tapi Charles di situ pengen kita spontan gitu loh. Jadi ya banyak hal yang Berapa spontan. lama sih sebenarnya kalau kita lihat untuk proses pembuatan film ini? Pertama dijadwalkan 23 hari shooting days. Kalau productionnya sendiri mungkin itu sekitar preparation 4 bulanan. Tapi sampai post pro-nya sampai kemarin itu memakan waktu hampir 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Cuman shooting days yang direncanakan 23 hari itu akhirnya karena satu dan lain hal menjadi hanya 17 hari. Oh, jadi lebih. Karena ada deadline yang harus kita kejar pada saat itu. Nah, itu juga ya apakah deadline yang didapat oleh Mbak Ita? Yeah. Mbak Ita berapa lama sih proses pembuatan buku ini, Mbak Ita? Deadline-nya ini sangat mengejutkan. Kita meeting, dikasih deadline 2 bulan, tiba-tiba berubah jadi 2 minggu. 2 minggu. Tapi mungkin ini Wow. hal yang biasa buat Mbak Ita, karena Mbak Ita ini terkenal dengan sebagai penulis spesial tragedi. Tragedi. Tragedi, Ya, Mbak Ita. ya. Entah kenapa kalau ada tragedi, kalau Charles bilang orang tragedi, saya senang beruntung. Kalau inspiring dong, jadi ya inspirasi. Somehow memang kayak jurnalis jadinya ya. Ya, adrenalinnya tuh langsung bergejolak gitu. Jadi dikasih 2 minggu, aduh gimana ya gitu. Udah pengen mengundurkan diri saat itu. Udah gitu pura-pura pergi sama anak-anak 3 hari ya biar kayak seniman gitu ya. Mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Enggak juga, ternyata aku main-main dengan mereka gitu ya. Tapi lumayan fresh lah ya. Tapi Iya. Mbak Ita kalau saya lihat di Pet, di sosial media, terutama Pet, itu banyak sekali postingan-postingan tentang Nada dan Asa ini. Reaksi dari masyarakat sejauh ini seperti apa, Mbak? Sangat positif dan yang seragam itu semuanya tisu dan air mata. Tisu dan air mata. Kita sebetulnya tidak menjual kesusahan, tidak menjual kesedihan, tapi itu yang terjadi secara positif. Dan ketika terlibat di Sahabat Positif,
saya juga mulai belajar bagaimana mengelola kesedihan menjadi hal-hal yang positif. Lebih positif. Gitu. Terutama untuk karakter Asa ya. Nah, ini Asa itu dia. Asa tuh di film ini digambarkan dari awalnya itu dia memang kelihatan raut wajahnya atau physically dia memang sakit gitu. Cuma sorot Rapuh matanya itu gitu ya. harus tetap positif ya, Cak ya. Charles yang selalu pesan yang kayak gitu. Terus Dia sampai nurunin berat badan iya, aku Oh. nurunin badan Berapa? 5 kilo. khusus dalam- untuk menjadi Asa. dan potong Iya, rambut. biasa. Dan potong rambut segini. Sampai aku dimarahin sama papaku. Tapi Demi totalitas pastinya. mudah-mudahan. Apa sih mungkin Aca sendiri setelah memerankan Asa ada perubahan nggak sih yang dirasakan setelah ini? Biasanya kan karena kebawa dari karakter itu sendiri atau Harus apa yang dipulihkan kembali didapat? setelah main film. Begitu. Setelah memanjangkan rambut ya kan harus Karena memang aku belajar acting secara methods juga ya, secara metode. Jadi untuk turn on, switch off gitu, itu lumayan jadi bisa kita lebih gampang gitu. Jadi gak kebawa-bawa lah ya. Iya, tapi untuk karakter ini karena genre-nya drama, jadi aku lebih biasa lah ya makanan sehari-hari kalau drama. ada Jadi kesulitan nggak sih, Ca? sebenarnya yang kesulitannya itu adalah ketika Charles minta aku untuk tetap positif. Itu ternyata untuk menyadari bahwa teman-teman yang gue nggak sanggup sih ya kalau dalam keadaan yang kayaknya minum obat terus seumur hidupnya, apalagi diceritain Asa di sini 27 tahun dan dia dari kecil gitu, dari umur setahun udah HIV positif dan ya dia masih dengan penuh semangat dalam keadaan ter-PHK, lalu dia masih ya seperti orang biasa aja, makanya nonton filmnya nanti lihat seperti apa energi positif dari Asa. Oke, kita ke Mas Charles. Mas Charles, seberapa sulit mengarahkan mungkin pemain-pemainnya di film ini, termasuk Aca dan juga mungkin ada pemeran lain, karena kan di sini Aca aja disuruh menginterpretasikan bahwa sosok yang rapuh, sakit, tapi sorot matanya harus positif. Dan Sulit tidak? yang kita tahu bahwa nada untuk Asa kan tadi ada bertabur bintang, banyak pemain-pemain yang memang sudah ada karakter-karakternya yang diketahui juga oleh masyarakat tentunya. Sangat tidak sulit kalau buat saya secara pribadi karena gini, saya diajarkan waktu dulu pemilihan karakter pemain itu sangat penting. Kalau kita sebagai director itu menemukan karakter pemain yang pas, sekitar 50% dari pekerjaan kita sebetulnya sudah terlampaui, sudah teratasi. Seperti kenapa Aca gitu loh, bahwa dia harus bisa memerankan sesuatu yang terlihat dari karakter dan dia punya track record yang sangat baik. Saya sebetulnya ngefans sama dia jauh sebelum dia main film dulu. Saya juga. Nah, waktu di masih SMA saya udah pernah ketemu Aca waktu itu. Ini novel gratis buat Bapak ya semuanya. Yang kedua, bahwa Marcia Timothy kemudian juga bermain sangat gemilang. Banyak sekali yang bilang Marcia Timothy naik kelas. Tapi mungkin karena selama ini banyak orang belum melihat apa yang sebetulnya mampu dia lakukan. Proses casting itu buat saya adalah ketemu, ngobrol, dan kemudian coba mendapatkan esensi sebetulnya sejauh mana nih pemain ini kemudian mampu kemudian sejauh mana dia bisa evolve. Karena kemudian buat saya yang memang suka dengan pendekatan natural, memberi mereka ruang kebebasan untuk bermain itu kan jadi penting. Do it for yourself. Ya, karena Jadi itu nggak penting. langsung di depan kamera gitu-gitu ya. Jadi Buat diajak saya ngobrol lebih gitu ya. ngobrol sehingga kemudian pada saat di lapangan dan ngajak mereka untuk kolaborasi. Oke, dialognya kau sudah pegang, poinnya kau tahu. Ada yang harus memang ini poin-poinnya, tapi kemudian bagaimana nyampe ke sananya, seperti juga Mbak Ita bagaimana menyelesaikan novelnya. Walaupun berdasarkan skenario, tapi go gitu loh, penerjemahan apa yang kemudian dipahami. Sehingga filmnya itu dikerjakan oleh soul atau orang-orang yang punya jiwa. Mereka nggak cuma disuruh mengerjakan 1, 2, dan 3. Jadi film ini juga ada jiwa atau soul-nya juga selain yang dikeluarkan oleh teman-teman dari pemain-pemainnya agar ya. tontonannya jadi tuntunan. Bicara masalah soul, artinya jiwa dari film atau pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat, mungkin Mbak Ita bisa menyampaikan. Intinya kita ingin membuat, utamanya. mengajak ya semua orang untuk bisa membuat hidup orang lain lebih bermartabat. Terutama orang-orang yang hidup dalam stigma. Mereka itu udah terpuruk, jangan kita tambahin lagi dengan sikap-sikap kita. Oke, kita boleh berhati-hati, tapi tidak menjauhi. Oke, hati-hati tapi tidak menjauhi. Baik, terima kasih untuk Mbak Ita. Tapi kita masih bergabung dengan Mas Charles dan juga dan akan ada Aca. satu tamu lagi yang spesial tentunya. Baik, kita akan kembali di Morning Show.